Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Matematika Wajib, di pertemuan pertama dengan Ibu Derani Saratnasari. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang nilai mutlak. Ini adalah kompetensi dasar yang harus kalian miliki setelah mempelajari bab ini. Silahkan dibaca dulu ya. Peta konsep. Setelah kalian membaca kompetensi dasar yang sebelumnya, kalian akan ketahui kita akan mempelajari tentang nilai mutlak, persamaan nilai mutlak, dan pertidaksamaan nilai mutlak. Pada bab ini kita akan memiliki tiga pertemuan. Pertemuan pertama kita akan membahas tentang konsep nilai mutlak beserta bagaimana cara menggambar grafiknya. Kemudian yang kedua adalah kita akan mempelajari tentang persamaan nilai mutlak. Dan yang ketiga, pertemuan terakhir adalah pertidaksamaan nilai mutlak. Kita langsung saja belajar di konsep nilai mutlak. Silahkan kalian siapkan catatannya karena kita akan mencatat beberapa hal yang menurut kalian penting. Nilai mutlak. Kira-kira nilai mutlak itu apa sih? Kata yang paling pas untuk menggambarkan nilai mutlak dalam kehidupan sehari-hari adalah jarak. Contoh kasusnya adalah seorang anak pramuka yang sedang belajar baris berbaris. Dia mendapatkan perintah untuk 4 langkah maju ke depan jalan. Maka dia akan melangkah 4 step atau 4 langkah ke depan. Kemudian dia menerima aba-aba lain, yaitu 3 langkah ke belakang. Maka dia akan mundur sebanyak 3 langkah ke belakang. Apa sih kira-kira hubungan antara jarak dan nilai mutlak? Jarak itu tidak memiliki negatif. Tidak ada kata-kata negatif pada jarak. Misalnya, jarak dari Bandung ke Jakarta dengan Jakarta ke Bandung memiliki jarak yang bernilai positif. Nilai mutlak sama dengan jarak. Tidak ada tanda atau hasil negatif untuk nilai mutlak. Artinya apa? Pada nilai mutlak kita lihat nilainya, bukan arahnya. Jadi, untuk angka yang ada di dalam nilai mutlak itu hasilnya pasti positif. Adapun definisi dari nilai mutlak. Nilai mutlak sendiri ditulis dengan menggunakan garis tegak di depan dan di akhirnya. Nah, dibacanya adalah nilai mutlak X, di mana si nilainya adalah X ya, X bilangan real. Dan didefinisikan sebagai ada 2 kondisi untuk nilai mutlak. Jadi definisinya ada 2. Nilai mutlak X, jika X-nya nih lebih besar dari 0, maka angka yang ada di dalam X ini berarti nilainya positif. Nah, kondisi yang kedua adalah negatif X, jika X-nya kurang dari 0. Kita berikan beberapa contoh. Contoh yang pertama, ibu memiliki nilai mutlak dari negatif 2. Kalian lihat, negatif 2 itu masuk ke kondisi yang pertama atau yang kedua. Negatif 2 itu adalah angka kurang dari 0, maka dia masuk ke kondisi yang kedua. Maka mutlak negatif 2 sama dengan negatif X. X di sini adalah negatif 2. Maka di kondisi yang kedua, mutlak dari negatif 2 adalah, jadi hasilnya kita operasikan menjadi 2. Kasus lain adalah mutlak dari 3. Mutlak 3 adalah, kita lihat 3 itu adalah lebih besar dari 0. Maka dia masuk ke kondisi yang pertama. Maka kita tulis mutlak 3 sama dengan X, yaitu X-nya adalah yang ada di dalam mutlak. Hasilnya 3.
Jadi kalian ketahui bahwa nilai yang ada di dalam nilai mutlak itu pasti selalu positif. Adapun kondisi lain, nah misalnya ini, mutlak 5 sama dengan, kita lihat 5 yang ada di dalam nilai mutlak itu positif. Dia masuk ke kondisi pertama, maka nilai mutlak 5 sama dengan 5. Sedangkan untuk nilai mutlak negatif 3, dia masuk ke kondisi yang kedua, karena negatif 3 kurang dari 0. Maka untuk definisinya atau hasilnya itu sama dengan kita tambahkan nilai negatif di depannya. Ya, jangan lupa kita tambahkan nilai negatif. Dari mana? Dari definisi yang kedua. Karena di definisi kedua kita selalu tambahkan nilai negatif. Maka kita operasikan, hasilnya adalah 3. Kita langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, berapakah nilai mutlak dari persamaan mutlak 3 dikurangi 10? Mutlak 3 dikurangi 10. Nah, untuk kasus ini kita bisa langsung mengerjakan operasi yang ada di dalam nilai mutlak. Maka kalian kerjakan dulu. 3 dikurangi 10 adalah negatif 7. Nah, kalau kita melihat dari definisi, negatif 7 itu kurang dari 0. Maka dia masuk ke kondisi kedua. Maka kita harus tambahkan negatif di depannya. Nilai mutlaknya kemudian hilang. Nah, operasikan deh. Negatif dikali negatif itu positif. Jadi hasilnya 7. Atau ibu, saya udah tahu nih kalau misalnya mutlak dari negatif 7 itu adalah 7. Boleh langsung atau tidak? Ini boleh ketika kalian tahu konsepnya. Dari mana sih kira-kira? Nah, itu untuk contoh yang pertama, yang paling simpel. Kemudian, ini contoh kedua. Tentukan nilai mutlak X ditambah 2 untuk X bilangan real dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Kalian ketahui bahwa untuk definisi nilai mutlak, dia memiliki dua kondisi. Kondisi yang pertama itu adalah hasilnya sama dengan X. Ketika di dalamnya atau X lebih besar dari atau sama dengan 0. Kondisi yang kedua itu adalah negatif X ketika X-nya kurang dari 0. Nah, sedangkan di dalam soal ini, di dalam nilai mutlak tidak hanya ada X, tapi ada 2, ditambah 2. Maka bagaimana? Kita anggap saja yang di dalam nilai mutlak ini adalah Y. Nah, untuk definisinya kita ubah nih. Nilai mutlak Y itu ada dua definisi. Y ketika Y lebih besar dari atau sama dengan 0. Dan definisi kedua negatif Y ketika Y kurang dari 0. Maka kita ubah. Ini kondisi yang pertama. Y sama dengan Y ketika Y lebih besar dari sama dengan 0. Y-nya kita ubah menjadi, kita tulis dulu deh, mutlak Y itu akan sama dengan Y ketika Y-nya lebih besar dari sama dengan 0. Y-nya kita kembali ubah menjadi X ditambah 2. Nah, sama dengan X ditambah 2. Mutlaknya hilang. Ketika X ditambah 2 itu lebih besar dari 0. Lebih besar dari atau sama dengan 0 ya. Nah, belum selesai sampai di sini anak-anak. Syaratnya kalian sederhanakan menjadi X lebih besar dari atau sama dengan negatif 2. Ini operasi ya, operasi pertidaksamaan biasa. Kalian kurangi kedua ruas dengan negatif 2. Ruas kiri dia habis 2-nya, ruas kanan dia menjadi negatif 2 nilainya. Kemudian untuk kondisi yang kedua, mutlak Y itu akan menjadi negatif Y ketika Y-nya kurang dari 0. Maka kita ubah nih, mutlak Y menjadi mutlak X ditambah 2. Itu sama dengan negatif X ditambah 2. Mutlaknya hilang. Kita tambahkan negatif. Dengan kondisi X ditambah 2 itu kurang dari 0. Wow. Kemudian kita operasikan ke dalam ruas negatif dikalikan X, negatif X. Negatif dikalikan positif 2, negatif 2.
dengan syarat X, nah kita operasikan juga, kurang dari negatif 2. Jadi, definisi dari mutlak X ditambah 2 itu ada 2. Yang pertama, yang ini, kita tulis ulang. X ditambah 2, definisinya ada 2. Yang pertama adalah X ditambah 2 untuk X lebih besar dari negatif 2. Dan yang kedua adalah negatif X dikurangi 2 untuk X kurang dari negatif 2. Jadi ini jawaban akhirnya ya. Jawaban akhirnya. Oke, tarik nafas. Silahkan kalian catat dahulu ya. Baik, kita lanjut ke contoh ketiga. Berapa hasil X untuk persamaan nilai mutlak X dikurangi 6 sama dengan 10? Sebelumnya, kita harus ubah dulu mutlaknya. Kita hilangkan mutlaknya dengan definisi nilai mutlak. Mutlak X dikurangi 6, itu ada dua kondisi. Kondisi pertama adalah nilainya X dikurangi 6 ketika X dikurangi 6 lebih besar dari atau sama dengan 0. Dan kondisi kedua adalah negatif X dikurangi 6 ketika X dikurangi 6-nya kurang dari 0. Nah, dari sini dioperasikan ya. X dikurangi 6, itu untuk kondisi pertama. Dengan X dikurangi 6 lebih besar dari 0, Ibu ubah jadi X lebih besar dari atau sama dengan positif 6. Negatif 6-nya pindah ruas, biar lebih mudah mah ya. Kemudian yang ini negatif X ditambah 6. Negatifnya dikalikan ke dalam distributif. Lalu X kurang dari 6 ya. Jadi, ada dua kondisi nih. Yang pertama adalah X dikurangi 6 untuk X lebih besar dari 6. Kondisi yang pertama. Dan kondisi yang kedua adalah negatif X ditambah 6 untuk X kurang dari 6. Setelah itu, kita langsung deh masuk ke penyelesaian soal. Kondisi yang pertama adalah mutlak X dikurangi 6 sama dengan 10. Kondisi yang pertama adalah X dikurangi 6 sama dengan 10. Lalu operasikan X sama dengan 10 ditambah 6. X sama dengan 16. Untuk kondisi yang pertama, untuk X lebih besar dari atau sama dengan 6. Ini memenuhi ya. Kemudian untuk kondisi yang kedua, nilai mutlak X dikurangi 6 sama dengan 10. Negatif X ditambah 6 sama dengan 10. Negatif X sama dengan 10 dikurangi 6. Negatif X sama dengan 4. X sama dengan negatif 4. Nah, yang ini X-nya harus bernilai positif ya. Yang di ruas kiri nih. Jadi karena yang ini X-nya negatif, maka kita kalikan kedua ruas dengan negatif. Maka jadilah X sama dengan negatif 4. Kemudian, ini untuk syarat X-nya kurang dari 6. Ini memenuhi syarat juga. Jadi, berapa hasil X untuk persamaan nilai mutlak tersebut? X itu adalah sama dengan negatif 4 dan X sama dengan 16. Jadi jawabannya ada dua, negatif 4 dan 16. Silahkan cermati baik-baik. Oke, selanjutnya adalah menggambar grafik fungsi nilai mutlak. Kita akan lanjutkan di video pembelajaran yang kedua, jadi stay tune dan simak baik-baik video selanjutnya. Terima kasih, sampai berjumpa di video yang kedua.